Biologi dari SMA Islam Asy-Syafi'iyah, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari RPTK Universitas Jember dengan nomor peserta UKG 201800108132 dan nomor induk mahasiswa 230211105497. Video ini saya buat sebagai salah satu penilaian uji kinerja PPG periode 7 tahun 2022. Berikut video saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini, anak-anakku? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu ya. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, silakan ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran, adalah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillah, semoga semua doa-doa yang baik dijabah sama Allah. Amin. Baiklah, Ustazah mau mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Nihil. Alhamdulillah nihil ya. Untuk meningkatkan semangat nasionalisme kalian, silakan untuk berdiri terlebih dahulu. Kemarin kita sudah mempelajari tentang organ-organ apa saja yang ada pada sistem peredaran darah. Ada yang tahu organ-organnya apa saja? Saya saja Ya, silakan Naila. jantung. Ya, betul, ada jantung. Ada lagi? Saya saja Silakan Karisma. pembuluh darah. Pembuluh darah ada apa aja? Ada 3, arteri, vena, sama kapiler. Oke, baik. Jadi ada jantung, ada pembuluh darah, vena, kapiler, dan arteri. Seperti itu ya. Baiklah, sekarang perhatikan video berikut ini. Ya, video tentang apa ini? Itu Sel darah merah yang ada di pembuluh
pelajari hari ini, yaitu tentang golongan darah. Nanti kalian bisa mengetahui apakah benar darah kalian sama semua, karena memang warnanya merah semua. Seperti itu ya. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan saya berikan kepada kalian. Yang pertama, melalui model pembelajaran PBL dengan pendekatan saintifik, kalian dapat menguji golongan darah dengan menggunakan reagen yang tepat. Lalu yang kedua, menganalisis golongan darah berdasarkan hasil uji golongan darah dengan benar. Dan yang ketiga, merasionalkan perbedaan golongan darah dalam implikasinya dalam proses transfusi darah dengan benar. Nah, untuk menambah semangat kalian hari ini, kita akan senam terlebih dahulu. Jadi, silahkan berdiri. Kita mulai senam terlebih dahulu ya. Ikuti video ini. Ustazah punya sesuatu, kalian mau? Baik, jadi ini akan Ustazah berikan kepada kelompok yang terbaik. Kelompok terbaik itu nanti akan dinilai melalui teknik penilaian. Yang pertama ada penilaian diri, lalu yang kedua penilaian kelompok, ketiga penilaian performance saat kalian presentasi, dan juga evaluasi di akhir pembelajaran. Nanti ada evaluasinya. Nah, nanti akan diberikan kepada kelompok yang terbaik. Jadi semangat ya untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Kali ini ada studi kasus yang harus kalian cermati dan kalian amati. Silahkan diperhatikan dengan baik. Beginilah nasib Badria, warga desa Gulumpang, Sulu Timur, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Sekarang dia hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur. Kondisinya bermula sejak 29 Februari lalu. Karena diabetes, Badriah dirawat di Rumah Sakit Arun Loksmawe. Untuk menstabilkan kondisi tubuh, ia harus menerima transfusi. Namun ternyata darah yang ditransfusi berbeda dengan golongan darahnya. Badriah yang bergolongan darah O menerima transfusi darah golongan P. Akibatnya wanita parubaya ini mengalami kejang, muntah, dan kian melemah. Bagaimana pendapat kalian tentang video pada studi kasus kali ini? Ya, silakan, Alif. Salah transfusi darah Ustazah. Dari darah O ke darah B. Oke, itu karena salah transfusi darah ya, dari golongan darah O dan ke B. Ada lagi? Saya Ustazah. Ya, silakan, Diva. Kabarnya panas dan muntah. Ya, mengapa mbaknya itu kok karena salah transfusi itu jadi muntah kan ya? Baiklah, jadi hari ini kita akan mencari tahu jawaban dari rumusan masalah yang sudah kalian buat. Rumusan masalah kalian akan ditulis dalam LKPD kalian dan kalian wajib untuk mencari jawaban dari rumusan masalah kalian. Ini adalah kelompok yang sudah Ustazah buat. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Jadi silakan untuk bergerak dan membentuk kelompoknya masing-masing. Ya kan? Selamat siang. Baik, sudah ada LKPD dan handout yang ada di setiap kelompok kalian. Nah, yang pertama tuliskan rumusan masalah kalian ya. Jadi nanti dibuat rumusan masalah harus menggunakan kata tanya bagaimana atau mengapa. Selanjutnya kalian cari tahu jawabannya dengan yang pertama dengan handout, lalu yang kedua VLab GDM, jadi ada virtual laboratorium golongan darah manusia, lalu yang ketiga uji praktikum golongan darah, dan yang
ganti lagi sama yang baru. Dan pisahkan jarum yang telah digunakan. Di situ sudah ada kresek. Jadi nanti ditaruh di sini ya untuk sampahnya atau jarum yang sudah tidak terpakai lagi. Nanti tulis semua hasil diskusi kamu di papan tulis Canva yang sudah bisa kalian scan QR code-nya di LKPD kalian. Kalian mau berapa menit untuk mengerjakan? 20 menit ya, saya kasih waktu 20 menit. Jadi silakan bekerja. Kak, adanya. Bagi yang sudah menulis rumusan masalah, silakan maju ke depan untuk praktikum golongan darah. Iya, ini lancetnya seperti yang tadi saya tuliskan. Digini dulu. Diputar, tarik, dipencet dulu, ini dipencet dulu. Nah, udah, nanti dibantu temannya ya. Sudah, bantu. Ininya dipakai ini dulu. Tangannya juga. Ayo, nggak apa-apa. Iya, terus di sini. Nah, belum. Kaget ya. Nah, sudah. Habis itu ditaruh punya Runa mana? Nah, ini silakan. Ya, kurang banyak. Nanti ini bisa pijit pelan ya. Bisa lanjut. Oke, ininya tambahin yang ini. Dibilang gitu ya? Sudah. Nah, sudah. Kasih lagi ya. Silahkan ditetesin sesuai dengan regennya ya. Dibuka. Anti A sama A. Temennya silakan.
Dibantu temannya. Ya, betul, betul. Ininya betul begitu. Oh, ini gantiin. Udah satu aja, nggak apa-apa. Pakai tusuk gigi. Aduk-aduk. Pelan-pelan ya aduk-aduknya. Iya, ganti lagi. Itu di belakangnya juga boleh. Jangan gitu, disapu. Nah, disapu. Nah, sudah cukup. Udah, yuk. Temennya lagi. Ya. Lihat apakah itu ini menggumpal nggak? Iya. Ya, yang ini? Juga. Yang ini? Tidak. Iya. Lihat lagi yang A. Menggumpal. Sudah jelas ya? Nah, itu menggumpal nggak? Menggumpal. Oke, baik. Nanti silakan dianalisisnya ini golongan darahnya apa? Positif. Ya, A plusnya kan positif. Betul ya? Positif. Anti B-nya negatif. Kayak gitu loh. Iya. Nah, coba. Itu menggumpal nggak ini? Menggumpal, maka positif. Golongan darahnya apes. Ya, selanjutnya. Tarik, ya. Lihat di situ disamakan. Menggumpal semua. Ya, berarti menggumpal ya, tulis. Itu menggumpal enggak? Sudah meresap ya? Itu enggak kayaknya. Ini tuh ini tidak. Ini kan enggak gitu kan? Kalau tidak semua, kira-kira apa? Kalau yang researchnya menggumpal, kalau yang lain enggak kan? Coba cari. Kalau tidak menggumpal semua, enggak plus. Kan ini enggak. Ini tadi apa sih? Ini kan enggak. Ini kan enggak tuh tadi. Tadi itu kan tidak menggumpal toh. Nah. Oke, selanjutnya. Oke, lanjut. Semangat.
Iya. Buka belum aja tadi. Itu kan lagi nulis. Sudah semua begitu? Enggak, ini pakai kata-kata kamu. Ini kan kelas yang lain. Ini ya. Nah, lihat ini. Ini hasil kelompokmu kan? Ya. Ini oke. Jadi dilihat. Ini kira-kira ini menggumpal atau enggak? Iya. Iya, ini menggumpal. Kalau yang ini? Enggak. Kalau yang ini? Enggak. Menggumpal kan? Tahukah bedanya menggumpal sama tidak menggumpal? Kalau yang ini? Menggumpal. Nah, setelah itu kamu cocokkan dengan yang ini. Kalau yang seperti ini menggumpal, yang ini tidak menggumpal. Kira-kira dia golongan darah apa ya? Coba cek. AB. Ini? A+. Kayak gitu. Paham ya? Dan di samping saya ada Kak Ika Nikmatur sebagai materi 1 dan di sampingnya ada Naila Rifana materi 2. Silakan. Rumusan masalah dari kelompok kami yaitu mengapa golongan darah setiap manusia berbeda.
Jawaban dari rumusan masalah ini adalah karena pengelompokan golongan darah didasarkan pada kandungan agglutinogen atau antigen pada sel darah merah dan agglutinin atau antibodi pada plasma darah. Hal tersebut mengakibatkan darah digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu A, B, O, dan AB. Jawaban pertanyaan yang ada di LKPD sebagai berikut. 1. Golongan darah apa saja yang dimiliki kamu dan teman sekelompokmu? Nama Dania Putri memiliki golongan darah B+. 2. Naila Rifana memiliki golongan darah O+. 3. Faikam Nikmatul memiliki golongan darah D-. 4. Koidatul Buril memiliki golongan darah AB+. Antigen apa saja yang terkandung dalam sel darah tersebut? Dania Putri memiliki antigen B. Naila Rifana memiliki antigen O. Faikam Nikmatul memiliki antigen B. Dan Koidatul Buril memiliki antigen AB. Bagaimana hasil dari golongan darah jika tidak hasil darah dari golongan darah yang berbeda? Golongan darah 1 AB+, golongan darah 2 B+. Apabila keduanya digabungkan, maka hasilnya akan menggumpal. Hal tersebut dikarenakan perbedaan antigen pada kedua darah tersebut. Kedua, golongan darah 1 B+, ditandasi golongan darah 2 O+. Hasilnya adalah plus, yakni menggumpal. Dan yang ketiga, golongan darah 1 O+, golongan darah 2 B-. Hasilnya sama menggumpal. Hal tersebut dikarenakan perbedaan agglutinin dan agglutinogen yang terkandung di dalam sel darah tersebut. Dari penjelasan kami tadi ada yang ditanyakan? Saya. Ya, silakan. Kita tahu kalau golongan A itu universal. Kalau golongan O itu universal. Tapi kenapa ketika golongan darah O berdasarkan pada orang memiliki golongan darah, kenapa hasilnya menggumpal? Meskipun darah golongan O itu adalah universal, akan tetapi apabila di situ resusnya berbeda, maka hasilnya akan menggumpal, tidak mau menyatu. karena golongan darah itu dibagi menjadi 2, ada resus dan antigen. Apabila antigennya sama dan resusnya berbeda, maka tetap hasilnya akan bergumpal-gumpal. Bagaimana? Sudah paham? Baiklah, apakah ada pertanyaan lain? Sudah cukup? Sudah cukup. Baiklah, kita langsung close untuk kelompok Jawaban dari Baik, kalian sudah mempresentasikan dengan baik. Kasih aplaus untuk kalian semua. Ya, saya akan memberikan penguatan tentang materi yang sudah kalian kerjakan tadi. Golongan darah sistem AB 0. Golongan darahnya ada A, B, AB, dan 0. Untuk golongan darah A, dia memiliki agglutinogen A, agglutininnya beta. Sementara golongan darah B, dia memiliki agglutinogen B, agglutininnya alfa. Golongan darah AB, dia memiliki agglutinogen A dan B, tapi dia tidak memiliki agglutinin. Sementara golongan darah O, dia tidak memiliki agglutinogen dan dia memiliki agglutinin alfa dan beta. Jika agglutinogen A bertemu dengan alfa, jadi A sama alfa gitu ya, dia akan mengalami agglutinasi atau penggumpalan. Itu berbahaya karena akan menyebabkan hemolisis atau darahnya pecah. Begitu juga jika agglutinogen B bertemu dengan agglutinin beta, dia akan mengalami koagulasi atau agglutinasi, penggumpalan juga. Tetapi jika golongan darah O ini kan dia nggak punya agglutinogen ya, jadi kalau dia bertemu dengan beta atau alfa atau keduanya tidak akan mengalami
aglutinasi. Itu yang menyebabkan golongan darah O itu disebut juga sebagai donor universal gitu. Sementara kalau si AB karena dia punya aglutinogen A dan B, dia kalau ketemu siapapun mau beta, mau alfa atau keduanya, maka dia akan mengalami aglutinasi. Maka dia dikatakan resipien universal. Paham? Lanjut ya. Di sini ada sistem resus. Ini jika ibu resusnya positif, ayahnya positif, janinnya positif juga, maka tidak akan jadi masalah. Tetapi jika ibu positif, ayahnya negatif, janinnya positif juga, jadi sama kayak si ibu, itu juga tidak akan jadi masalah. Nah, begitu juga jika ibunya resusnya negatif. Jika janinnya sama-sama negatif, juga tidak akan bermasalah. Tapi bermasalah itu jika si ibu ini resusnya negatif, ayahnya positif, ternyata janin yang dikandungnya itu mengikuti gen resusnya ayah, yaitu resus positif. Jadi terjadi perbedaan antara ibu dan janin. Nah, ini akan menimbulkan masalah. Jadi kalau untuk kehamilan pertama, kemungkinan besar anaknya akan selamat. Tetapi jika kehamilan kedua, ketiga dan seterusnya, anaknya tidak akan selamat. Begitu. Nah, penyakit ini namanya kelainan ya, namanya Erythrobacillus fetalis. Bisa dilihat di handout sekalian. Di situ ada. Jadi si ibu itu resusnya negatif, janinnya positif. Maka si ibu ini akan membentuk antibodi, dan antibodi itu dia itu seperti ini. Jadi resusnya darahnya si anak itu dikenal sebagai musuh bagi darahnya ibu, sehingga darah ibu harus menghancurkan darahnya si bayinya gitu. Sehingga itu yang menyebabkan akhirnya terjadi keguguran. Itu di kehamilan kedua, ketiga, keempat begitu. Tapi di kehamilan pertama itu kemungkinan baik-baik saja karena masih belum terbentuk antibodi dalam jumlah yang banyak. Itu ya. Selanjutnya ini adalah hasil golongan darah kamu tadi ya. Jika sampel darah ini adalah sampel darahnya kamu, itu dikasih anti A, dia menggumpal atau enggak ini? Menggumpal. Terus yang ini tidak. Terus anti AB-nya menggumpal, maka golongan darahnya adalah A. Kalau dikasih anti A dan dia tidak menggumpal, dan dia yang B menggumpal, anti AB-nya menggumpal, maka golongan darahnya adalah B. Kalau semuanya menggumpal, maka golongan darahnya adalah AB. Jika semuanya tidak menggumpal, maka dia golongan darahnya O. Jika resusnya itu positif, itu menggumpal atau enggak? Menggumpal. Kalau negatif, tidak menggumpal. Itu ya. Sudah ada pertanyaan dari pembelajaran kita hari ini? Paham ya? Oke, alhamdulillah. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam evaluasi. Silakan di scan barcode-nya lalu kamu kerjakan. Apa kalian ngomong? AB plus. Jangan di sana. Terus AB plus gini-gini tuh. Nah, harap ini menggumpal. Iya. Enggak ya. Sebentar. Sebentar ini. Dasar kino adalah nur plus AB min. AB berarti AB min. Terus Baiklah, kalian sudah mengerjakan evaluasinya. Bagaimana pertanyaannya? Sulit-sulit, susah-susah, gampang-gampang, mudah-mudah.
evaluasinya kurang bagus. Nah, jadi harus belajar lagi supaya nanti lebih paham dan mengerti pembelajaran selanjutnya. Gitu ya. Baik, saya sudah melakukan penilaian ya. LKPD juga sudah ditentukan, saya juga sudah melihat-lihat bagaimana pekerjaan kalian. Lalu saya juga melihat bagaimana kalian performance dalam prestasi sekaligus evaluasi. Maka kelompok terbaik jatuh kepada kelompoknya Nazar. Silakan. Nanti berbagi ya sama temannya. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.